Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Jumpa lagi dengan saya Salma Nurhal Sabila, mahasiswi semester 7 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Di kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Pengantar Hukum Perdata Internasional. Sebelumnya, terlebih dahulu akan saya jelaskan mengenai identitas buku yang akan saya review. Judul buku Pengantar Hukum Perdata Internasional, penulis Dr. Muhammad Amirullah SHMH dan Dr. Eni Suljati SHMH. Tebal halaman ada 134 halaman, ukuran buku 13 cm x 17 cm, dan penerbitnya ialah CV Kenny Media, kota terbit adalah Bandung, dan tahun terbit 2020. Buku Pengantar Hukum Perdata Internasional ini terdiri dari 11 bab yang tentunya pada setiap babnya terbagi atas beberapa subbab. Bab pertama terdiri dari urgensi mempelajari hukum perdata internasional, pengertian hukum perdata internasional, ruang lingkup hukum perdata internasional, dan sumber-sumber hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional menurut Profesor Mukhtar Kusuma Atmaja didefinisikan sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur hubungan keperdataan antara subjek HPI yang di dalamnya terdapat unsur asing atau foreign element, termasuk lembaga proses yang mewujudkan asas serta kaidah tersebut sebagai sesuatu kenyataan dalam masyarakat. Cakupan hukum perdata internasional yang bersifat substantif atau material atau peristiwa perdata internasional antara lain yakni 1. Hukum pribadi atau law of person, hukum harta kekayaan atau law of property, hukum keluarga family law, dan hukum waris succession. Bab 2 terdiri dari tahapan penyelesaian peristiwa atau perkara, hukum perdata internasional serta bentuk tahapan penyelesaian, dan dalam bab ini dijelaskan mengenai forum mana yang berwenang memeriksa dan mengadili apakah perkara atau peristiwa tersebut termasuk dalam HPI, termasuk dalam kualifikasi apa perkara atau peristiwa tersebut, dan hukum negara mana yang berlaku terhadap perkara atau peristiwa tersebut. Dan bagaimanakah hukum negara tersebut mengatur tentang perkara atau peristiwa tersebut. Selanjutnya ada bab 3 terdiri dari definisi yuridiksi dan asas-asas yuridiksi. Yuridiksi dapat didefinisikan sebagai persoalan tentang kompetensi kewenangan hakim. Dan kaitannya dengan hukum perdata internasional, yuridiksi adalah kewenangan hakim suatu negara dalam memeriksa dan memutus atau mengadili suatu peristiwa atau perkara hukum perdata internasional. Dan bab 4 yakni adalah titik taut primer atau primary point of contact. Primary point of contact disebut juga sebagai titik taut pembeda, merupakan indikator yang membedakan apakah suatu peristiwa atau perkara yang terjadi termasuk peristiwa atau perkara hukum perdata internasional ataupun bukan. Dan titik taut primary atau primary point of contact dalam suatu peristiwa dan atau perkara HPI ditandai dengan adanya unsur asing atau foreign element, baik yang terkait dengan subjek, objek, atau tempat atau letak terjadinya suatu peristiwa hukum. Selanjutnya ada bab 5 yakni adalah kualifikasi. Kualifikasi merupakan bagian dari proses yang hampir pasti dilalui dalam setiap proses pengambilan keputusan hakim, yakni dengan upaya melakukan translation atau penyalinan dari fakta-fakta sehari-hari dalam istilah hukum. Dan selanjutnya bab 6 yakni titik taut sekunder atau secondary point of contact. Titik taut sekunder merupakan fakta yang digunakan menentukan hukum apa atau hukum mana yang seharusnya diberlakukan terhadap perkara yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum atau kaidah hukum. Dan jenis-jenis pertautan yang dianggap menentukan titik taut sekunder dalam HPI antara lain, yang pertama, tempat penerbitan izin berlayar sebuah kapal atau bendera kapal, lalu nasionalitas para pihak, selanjutnya domisili atau tempat tinggal tetap, lalu atau tempat asal orang atau badan hukum, dan tempat benda terletak atau situs, dan tempat dilakukannya perbuatan hukum atau locus actus, tempat timbulnya akibat perbuatan hukum atau tempat pelaksanaan perjanjian atau disebut dengan locus solutionis, dan tempat pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum resmi atau locus celebrationis. Tempat gugatan perkara diajukan atau tempat pengadilan atau locus forum. Dan bab 7
membahas mengenai status personal. Jadi dalam hal ini status personal merupakan kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi masyarakat dan lembaga-lembaganya tentunya. Jadi status personal ini meliputi hak dan kewajiban, kemampuan, ketidakmampuan bersikap tindak di bidang hukum yang unsur-unsurnya tidak dapat diubah atas kemauan pemiliknya. Selanjutnya adalah bab 8, hukum benda. Yakni hukum benda di sini merupakan salah satu bagian penting yang harus dipahami dan dipelajari dalam hukum perdata internasional. Mengingat pentingnya hukum benda sebagai salah satu bagian penting dari hukum perdata internasional, salah satu asas penting dalam hukum perdata internasional modern mengenai hukum benda ialah asas lex reicite atau lex situs, yakni suatu asas yang menyatakan bahwa perkara-perkara yang menyangkut benda-benda tidak bergerak tunduk pada hukum dari tempat di mana benda itu berasal atau terletak. Dan selanjutnya ada bab 9 mengenai kontrak bisnis internasional atau international contracts. Jadi menurut Profesor Sudargo Gautama ialah kontrak yang memperlihatkan unsur-unsur asing atau foreign element. Selanjutnya ada bab 10 yakni perbuatan melawan hukum atau tort. Perbuatan melawan hukum mungkin timbul karena kesengajaan atau kelalaian. Apabila perbuatan seseorang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, perbuatan itu dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Selanjutnya ada bab terakhir yakni bab 11 membahas mengenai beberapa hal terkait penyelesaian peristiwa atau perkara hukum perdata internasional. Jadi persoalan pendahuluan merupakan bagian dari teori umum hukum perdata internasional yang dikenal dengan istilah-istilah Vorfecht Jerman, preliminary Prancis, preliminary Inggris, dan prealable of Vorfecht Belanda. Jadi persoalan-persoalan ini memiliki hubungan erat dengan bagian-bagian lain daripada teori umum hukum perdata internasional, yakni persoalan kualifikasi, dana renvoi, serta persoalan hak-hak yang diperoleh. Selanjutnya adalah kelebihan dalam buku Hukum Perdata Internasional karangan Dr. Muhammad Amirullah SHMH dan Dr. Eni Surjarti SHMH. Jadi buku ini disusun dengan penulisan font yang sesuai dengan ukuran buku sehingga nyaman untuk dibaca, dan dalam buku ini tersusun subbab pada setiap babnya disertai halaman-halaman yang memudahkan dalam mencari subbab yang akan dicari, dan dalam buku ini terdapat beberapa pembahasan yang menjelaskan mengenai contoh kasus sehingga pada bab yang dibahas memudahkan pembaca dalam memahami lebih mendalam mengenai setiap bab yang disajikan dalam buku ini. Selanjutnya kekurangan yang saya temukan dari buku ini ialah buku Hukum Perdata Internasional ini dari segi kualitas buku dicetak dengan kertas kualitas yang terbilang rendah sehingga rentan sobek dan cetakannya masih terlalu dengan kualitas rendah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you in the next video. Bye bye.